Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah pagi hari ini? Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang lagi sakit atau kurang enak badan, ustazah doakan antum segera pulih kembali. Seperti biasa, ustazah pagi ini mau sapa menyapa dulu Mbak Lovena, Mbak Mikaila, Mas Kenja, Mas Alif Pasya, Mas Alif Ataya. Sudah siap teman-teman untuk belajar pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi hari ini ustazah akan mengajak antum untuk bermain tepuk. Nama tepuknya tepuk mobil. Sebelum antum mencoba, ustazah akan mencontohkan terlebih dahulu. Tepuk mobil. Ambil kunci, dinyalakan, tin tin. Nah, teman-teman, bagaimana? Mudah ya untuk dicoba di rumah tepuk mobilnya? Hai teman-teman, pagi hari ini kita kembali lagi belajar. Kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar seri dan mengelompokkan teman di sekolah. Menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri itu apa sih ustazah? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial. Nah teman-teman, antum bisa melihat di sebelah kanan ini ada contoh gambar seri. Biasanya gambar seri ini diberi urutan angka 1, 2, 3 sampai 4, atau bisa juga gambar seri itu biasanya diberi tanda panah sebagai penanda urutannya. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, amati gambar dengan seksama, cermat atau teliti. Yang kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Dan yang terakhir, gabungkanlah kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Jadi teman-teman, sebagai contoh di sebelah kanan ini, kita bisa membuat suatu cerita. Bagaimana caranya ustazah? Kita lihat dulu satu persatu gambar tersebut, lalu dibuatlah kalimat. Misalnya gambar 1 kalimatnya apa, gambar 2 tuh kalimatnya juga apa, ditulis juga. Gambar 3 dituliskan juga kalimatnya apa, dan yang terakhir juga sama, dituliskanlah kalimatnya apa. Lalu dari urutan 1 sampai 4 tersebut bisalah dijadikan suatu cerita yang padu. Mengelompokkan teman di sekolah. Teman-teman, di sekolah itu ada 2 jenis siswa ya, ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Biasanya kalau di sekolah Islam seperti di sekolah kita, anak laki-laki biasanya disebut Ikhwan, anak perempuan biasanya disebut Akhwat, cara manggilnya ya. Lalu untuk seragam di sekolah umum, di sekolah negeri biasanya ada yang seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, kalau di seragam di sekolah kita Islam seperti sekolahan kita seperti ini teman-teman ya, menutup aurat. Yang Ikhwan memakai celana panjang dan lengan panjang, lalu yang Akhwat seragamnya juga sama, menggunakan lengan panjang, berok panjang, dan menggunakan jilbab, himar ya. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Sebagai latihan antum di rumah bisa dilihat di buku siswa teman-teman, halaman 69 untuk latihan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada contoh gambar seri teman-teman. Ada gambar seri ini menggunakan urutan panah, jadi memudahkan kita untuk membuat suatu cerita. Nah, lalu ceritanya bisa antum tulis di kotak bawahnya. Untuk latihan PPKN bisa antum buka di halaman 56. Nah, teman-teman, di sini ada tugas atau latihan
Coba antum kelompokkan nama teman-teman Siti, mana yang nama kelompok putra dan mana yang nama kelompok putri. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Sebagai bahan ukrawiyahnya, mari kita lihat terjemahan surah Al-Hujurat ayat 13. Ustazah baca artinya ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi teman-teman, dari terjemahan surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini ada dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk bisa saling mengenal, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lalu tujuan utamanya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah agar manusia dapat menyembah kepada Allah dan menjadi umat yang bertakwa, yang mana umat yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan dari Allah. Sungguh Allah itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh umat manusia. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Harapan Ustazah, antum tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan bisa mengkonsumsi buah-buahan atau vitamin yang antum punya. Kurang lebih dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.